Ya teman-teman, kali ini saya sudah sampai di Desa Wonolelor yang di arah sana, arah Cinomati dan arah Delingu, yang di sebelah utara arah Segoroyoso atau arah Pleret. Saya mau ke Patilasan Sunan Kalijogo dan Patilasan Sunan Geseng. Oke teman-teman, terus ikuti saya dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Ya teman-teman, ini saya sudah sampai di Kelurahan Terong, Delingu. Nah, kali ini sudah sampai di Dusun Banyu Urip, Jatimulyo, Delingu, Bantul. Di sini ada Patilasan Sunan Kalijaga dan Sunan Geseng. Ada kisah seorang anak pemuda bernama Cokrojoyo yang berasal dari daerah Begelan, Purworejo, yang sehari-hari bekerja sebagai penderes buah kelapa. Beliau anak petani yang pandai menyanyikan tembang Jawa. Pada suatu ketika saat menderes buah kelapa, beliau sambil menyanyikan menembang Jawa. Lewatlah Kanjeng Sunan Kalijaga, dan Sunan Kalijaga tertarik dengan nyanyian suara Cokrojoyo yang nyaring dan merdu. Kanjeng Sunan Kalijogo menunggu Cokrojoyo sampai selesai menderes buah kelapa. Singkat cerita, Cokrojoyo menjadi murid Kanjeng Sunan Kalijogo dan beliau ikut mengembara berpindah-pindah tempat. Sampailah Sunan Kalijogo dan Cokrojoyo di perbukitan daerah Delingu, Bantul. Saat itu Kanjeng Sunan Kalijogo teringat ada tugas di Mekah yang harus ditunaikan, maka Sunan Kalijogo menancapkan tongkatnya di tanah dan berkata, "Tunggu tongkat ini sampai aku pulang dan jangan bergeser dari tempat ini." Sebagai murid, Cokrojoyo hanya sendiko dawuh menjalankan perintah Sunan Kalijogo. Dalam waktu yang cukup lama, banyak cerita sampai bertahun-tahun Kanjeng Sunan Kalijaga meninggalkan Cokrojoyo. Pada suatu ketika Kanjeng Sunan Kalijaga pulang dari Mekah
dan datang ke tempat di mana menancapkan tongkat yang ditunggu Cokrojoyo. Lokasi di situ sudah banyak tumbuhan semak belukar, pohon bambu yang begitu rimbun. Tetapi Kanjeng Sunan Kalijaga yakin bahwa muridnya itu masih di situ. Lalu Kanjeng Sunan Kalijaga membakar semak-semak itu, dan terlihatlah Cokrojoyo yang luka bakar dan tubuhnya gosong. Oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, Cokrojoyo dibawa ke barat tujuan ke Sungai Oyo, tetapi ternyata Sungai Oyo itu kering. Lalu Kanjeng Sunan Kalijaga kembali ke perbukitan Delingu dan menancapkan tongkatnya ke tanah. Lalu muncullah mata air yang sangat jernih. Sampai saat ini air tidak pernah kering, dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dan tamu luar kota yang menyukai sejarah, budaya, dan kebatinan. Setelah muncul mata air yang cukup jernih, kemudian Cokrojoyo dimandikan dan diberi minum air itu. Ajaibnya, Cokrojoyo sadar dan kulit yang tadi gosong sembuh, segar kembali. Selanjutnya mata air itu diberi nama Sendang Banyu Urip, artinya kehidupan. Sunan Kalijaga mengganti nama Cokrojoyo menjadi Sunan Geseng. Yaitu sedikit cerita kisah di Patilasan Banyu Panguripan di daerah Delingu, Bantul. Sebelumnya mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Terima kasih sudah mengikuti channel ini, dan jangan lupa di subscribe teman-teman. Terima kasih banyak. Gimana Mas Ferry, habis mandi di Banyu Panguripan, Patilasan dari Sunan Kalijaga dan Sunan Geseng, Mas Ferry? Ya, rasanya badan lebih segar setelah mandi di sini. Capek-capek setelah mendaki gunung juga terasa hilang. Oke Mas Ferry.